Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Bersama saya Esa Marsha, inilah berita dan analisa selengkapnya. Ya pemirsa, Koordinator Kontras Haris Azhar menilai pada 3 bulan masa pemerintahannya ternyata Presiden Joko Widodo belum berani melakukan upaya penegakan keadilan hukum serta penyelesaian hak asasi manusia. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-17 Lembaga Swadaya Masyarakat Kontras, melalui pemimpinnya yaitu Haris Azhar mengkritisi masa pemerintahan. Menurutnya selama 3 bulan Presiden Joko Widodo belum menunjukkan keberanian dalam upaya melakukan penegakan keadilan hukum serta penyelesaian hak asasi manusia. Pada peringatan ulang tahun yang ke-17 ini, LSM yang fokus pada isu hak asasi manusia ini pun memiliki kampanye yang disuarakan, yakni kalimat Mas Joko berani enggak. Kalimat yang mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tanpa pandang bulu. Harapan Kontras adalah bagaimana keadilan hukum di Indonesia dapat terjamin. Ini ulang tahun Kontras yang ke-17 di tahun 2015, tahun pertama Jokowi berkuasa. 3 bulan kami lihat pemerintahan Jokowi tidak menunjukkan adanya kemampuan dan kemauan untuk berurusan memperbaiki urusan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Nah, sejak awal tahun kami sudah mengeluarkan satu kampanye yang akan kita gas terus sampai selama 2015, namanya Mas Joko berani enggak. Sebetulnya ini sebutan populer saja untuk menantang gitu ya, supaya masyarakat gampang mengingat Mas Joko berani enggak memperbaiki hukum kita. Mas Joko berani enggak menjamin keadilan buat warga kecil, warga yang kurang mampu, warga yang dizolimi, yang diambil haknya. Nah, itu yang kita minta dari si Mas Joko, sang presiden. Kira-kira begitu. Seremoni ulang tahun Kontras ke-17 ini pun turut dihadiri oleh tokoh budayawan Frans Magnis Suseno, Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, dan perwakilan dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri. Alfat Amrin, Yasser Fatur, dan Mugni Fauzi memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari Jabodetabek berkumpul di kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Ratusan mahasiswa tersebut hadir dalam rangka aksi untuk menyerukan gerakan anti korupsi. Mahasiswa yang dikomandoi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI ini menyerukan terkait ketegasan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Bahkan mahasiswa menyesalkan ada upaya yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Mungkin selama ini teman-teman berkuliah di Depok. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Andi Aulia, sangat menyayangkan dengan adanya pelemahan terhadap KPK. Dengan kegiatan ini, mahasiswa meminta agar pemerintah perkuat KPK sebagai lembaga pembawa gerbong rezim anti korupsi. Kedua, reformasi Polri dan lembaga peradilan demi terwujudnya institusi yang bebas KKN. Ketiga, bersihkan demokrasi dari oligarki. Dan keempat, turunkan harga dengan memberantas mafia. Pertama, kita minta Presiden Jokowi mengambil clear, stop kriminalisasi KPK, kemudian bentuk tim untuk melakukan reformasi kepolisian dan peradilan, dan juga berantas mafia yang menyebabkan harga-harga Indonesia terancam hancur. Aksi damai ini dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana. Dalam kesempatan ini, Abraham Samad memberikan dukungan terhadap para mahasiswa yang sedang melakukan aksi gerakan anti korupsi. Menurut Abraham Samad, salah satu bentuk upaya dalam pemberantasan korupsi adalah kehadiran lembaga anti korupsi. Pemberantasan korupsi ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ini sebenarnya salah satu bentuk bentuk kepedulian mahasiswa terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi, dan gerakan-gerakan seperti ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena ini adalah salah satu bentuk bahwa ternyata masyarakat itu masih punya kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Aksi damai ini berjalan lancar,
Bahkan sejumlah rektor dan alumni Universitas Indonesia melakukan tanda tangan massal dalam gerakan anti korupsi. Selain berorasi, para mahasiswa ini memasang beberapa spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap para penguasa negeri ini yang membela koruptor. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, guna menerapkan tertib pajak, Presiden Joko Widodo mendatangi Direktorat Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak miliknya. Presiden Joko Widodo melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan di pojok pajak. Setibanya Presiden Joko Widodo di kantor Direktorat Pajak, Presiden langsung mengisi e-filing menggunakan sebuah laptop yang telah disiapkan oleh pegawai pajak. Kemudian bukti laporan SPT tahunan miliknya tercetak dan diperlihatkan kepada wartawan. Selama seperempat jam, Presiden berada di ruangan untuk melaporkan pajaknya. Selain melaporkan pajak, Presiden akan memberikan pengarahan kepada Kanwil Pajak seluruh Indonesia yang berlangsung tertutup. Usai melaporkan pajak diri dan keluarganya, Presiden Joko Widodo menjelaskan dengan sistem e-filing ini akan memudahkan membayar pajak bagi masyarakat karena jauh lebih cepat. Pojok Pajak merupakan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh. Pojok ini hadir di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau wajib pajak seperti pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Selain itu, Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran Direktorat Pajak untuk semaksimal mungkin menembus target pajak yang telah ditetapkan dalam APBN perubahan 2015 sebesar 1.247,7 triliun. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Untuk menstabilkan nilai rupiah, Kementerian Keuangan akan tetap menjaga daya tahan rupiah melalui perbaikan defisit transaksi berjalan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengungkapkan bahwa sinyal Bank Sentral Amerika Serikat yang baru akan menaikkan suku bunga acuannya pada pertengahan tahun ini memberikan angin segar pada pasar keuangan Indonesia. Bambang menjelaskan keputusan itu sesuai dengan ekspektasi pasar. Hal ini terlihat dari menguatnya mata uang dolar Amerika pada perdagangan Kamis 19 Maret 2015. Berdasarkan pantauan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR BI, rupiah tembus ke level 13.008 per dolar Amerika Serikat, naik 196 poin atau 1,19% dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya mencapai 13.164 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, Amerika tidak akan membiarkan dolar Amerika menguat terlalu cepat karena akan merugikan Amerika sendiri. Kondisi ini yang membuat rupiah menguat kembali setelah sebelumnya melemah cukup lama. Untuk itu, kementerian akan membuat kebijakan lanjutan untuk membuat rupiah stabil dengan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Ya, jadi tentunya ekonomi Amerika juga harus melihat bahwa kalau dolar menguat terlalu cepat, yaitu juga akan merugikan ekonomi Amerika sendiri. Ya, jadi dia juga harus hitung bahwa kenaikan nilai tingkat bunga dolar itu harus juga memperhatikan kondisi dalam negeri. Ya, empat kebijakan itu kita bilang hanya tahap awal. Pasti ada kebijakan lanjutan karena tadi seperti dikatakan ketidakpastian akan tetap muncul. Jadi kita harus jaga terus supaya rupiah kita punya daya tahan melalui perbaikan defisit transaksi berjalan. Kebijakan
Kebijakan Amerika menunda menaikkan suku bunga ini sebagai bentuk antisipasi Amerika untuk menjaga kinerja perdagangannya agar tidak menurun dan ekonomi di paman Sam tersebut tidak melambat. Kesempatan baik ini akan dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk menstabilkan rupiah kembali. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Senator DPD RI AM Fatwa ikut mengomentari terkait kemelut DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya permasalahan itu bukanlah masalah politik baru di ibu kota. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Permasalahan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta belum juga menemui titik temu walaupun sudah ada mediasi dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil mediasi oleh Kemendagri adalah mempersilahkan kedua pihak menyelesaikan permasalahan mengenai APBD 2015 ini dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, konsekuensi yang dihadapi adalah anggaran yang akan digunakan adalah anggaran tahun 2014 lalu. Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini pun menilai permasalahan antara legislatif dan eksekutif Provinsi Jakarta ini merupakan hasil ulah dari perangkat SKPD dan oknum DPRD. Senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini juga memandang upaya Ahok untuk membongkar bobrok korupsi yang selama ini dituduhkan olehnya. Irmalia Septiana, Alfat Amrin, dan Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang Profesor Dr. Syamsul Arifin meluncurkan buku studi Islam kontemporer bertajuk Arus Radikalisme dan Multikulturalisme di Indonesia. Dengan adanya buku tersebut diharapkan mampu mendorong kompetensi dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Buku yang ditulis Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang Profesor Dr. Syamsul Arifin itu diluncurkan di hadapan ratusan dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku yang membahas arus radikalisme dan multikulturalisme di Indonesia itu menjadi bagian penting dari upaya mendorong peningkatan kompetensi dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMSU. Peluncuran buku ini digagas oleh Fakultas Agama Islam bersama Pusat Studi Al-Islam dan Muhammadiyah UMSU. Peluncuran buku yang diterbitkan Internas Publishing Malang ditandai dengan penyerahan buku oleh penulis kepada Wakil Rektor 1 UMSU Dr. Muhyarsyah, kemudian dilanjutkan dengan bedah buku oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Wakil Rektor 1 UMSU Dr. Muhyarsyah menjelaskan betapa pentingnya arti buku dalam kehidupan kampus, khususnya dalam upaya pengembangan akademis dan pencerahan. UMSU menyambut baik diluncurkannya buku yang membahas sejarah perjalanan umat Islam di Indonesia dalam berbagai periode dan bentuknya. Buku tentu menjadi dasar dalam melakukan operasional pemikiran, bukan semata-mata karena buku, tapi dengan buku ini tentu diharapkan ada pengembangan dan pencerahan atas keilmuan yang kita miliki.
Penulis buku studi Islam kontemporer, arus radikalisme dan multikulturalisme di Indonesia, Profesor Dr. Syamsur Arifin, menjelaskan panjang lebar tentang potret umat Islam dan berbagai studi kasus yang dilakukannya. Kalau kita bicara Islam, ya, bicara Islam di Indonesia terutama, atau Islam Indonesia, itu nggak mungkin kita ini bicara hanya pada sisi unity, hanya satu. Ada fitur-fitur tentang Islam. Peluncuran dan bedah buku studi Islam kontemporer ini mendapat respon dan perhatian yang serius dari pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, dan dosen Islam ke-Muhammadiyahan UMSU. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, aksi terorisme yang terjadi di Museum Nasional Bardo, Tunisia oleh sejumlah pria bersenjata ternyata telah menewaskan 22 orang dan 17 diantaranya diketahui adalah turis mancanegara. Tepatnya Rabu 18 Maret kemarin menjadi hari berdarah bagi masyarakat Tunisia. Insiden penyerangan oleh kelompok teroris yang terjadi di Museum Nasional Bardo, kota Tunis, telah merenggut nyawa para pengunjung museum yang sebagian besar adalah para turis mancanegara. Para penyerang yang menggunakan senapan tempur tipe assault rifle ini akhirnya tewas dalam operasi penyelamatan di tangan aparat keamanan setempat. Dan dalam operasi tersebut, sedikitnya 44 orang mengalami luka-luka. Aksi terorisme yang diikuti oleh drama penyanderaan ini sontak menuai kecaman dunia internasional. Bahkan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengutuk aksi proses transisi Republik Tunisia ke arah demokrasi dan pemulihan ekonomi, serta mendukung upaya pemerintah Tunisia untuk memerangi berbagai kelompok gerakan radikal. Aksi terorisme yang terjadi di negara Arab Muslim Afrika Utara ini ditengarai didasari oleh penolakan sekelompok minoritas terhadap sistem demokrasi yang dibangun di negara tersebut. Untuk itu, Perdana Menteri Republik Tunisia Habib Essid menyerukan dengan tegas untuk perang terhadap aksi terorisme. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi melakukan telekonferensi dengan sejumlah bupati di berbagai daerah tertinggal, yakni untuk membahas anggaran pembangunan desa. Beragam informasi dan sebagai langkah untuk memakmurkan desa-desa di tanah air agar sejahtera, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan dialog langsung melalui telekonferensi dengan bupati dan aparatur daerah seperti Nangro Aceh Darussalam, NTT, dan Kalimantan. Hal ini dilakukan untuk mendengarkan langsung saran dan keluh kesah di daerah dalam membangun desa. pertanyaan terkait dengan masalah yang terakhir adalah masalah-masalah Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far menjelaskan bahwa telekonferensi ini dilakukan untuk melihat kesiapan daerah-daerah untuk menerima dana desa. Dan ia memastikan hampir semua sudah siap menerima dana desa tersebut. Dalam penyaluran dana desa ini, kementerian telah menyiapkan pendamping atau TOT yang diseleksi cukup ketat. Para pendamping TOT ini akan ditempatkan di semua daerah di Indonesia untuk bertugas membantu mengarahkan program pelaksanaan pembangunan desa dan mengawal dana desa ini agar tepat sasaran. Arina Nurrohmah, Yaser Fatur memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, sebanyak 99 wisudawan dan wisudawati resmi meraih gelar akademik untuk program Strata 1, yakni melalui prosesi sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Di usianya yang ke-5 tahun, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah Bogor telah berhasil mencetak ratusan kader-kader intelektual bagi persyarikatan. Kali ini dalam rangka wisudanya yang kedua, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bogor ini berhasil mewisudakan 99 mahasiswanya yang berasal dari 3 program studi, yakni Administrasi Pendidikan dengan jumlah 14 wisudawan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 40 orang, serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berjumlah 43 orang. Di usianya yang terbilang masih sangat muda di antara perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya, STKIP Muhammadiyah Bogor setidaknya sudah memperlihatkan perkembangan yang cukup membanggakan.
Salah satunya adalah melalui prosesi sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar sarjana bagi para wisudawan dan wisudawati. Oke, jadi STKIP Muhammadiyah Bogor ini adalah perguruan tinggi yang relatif amat sangat muda. Jadi perguruan tinggi yang termuda yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, tapi dengan kemudaannya masyarakat semakin tinggi mempercayai STKIP Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan tinggi. Itu dibuktikan dengan mahasiswa kita sekarang jumlahnya dari 3 program studi itu sudah sampai 1.200 mahasiswa. STKIP Muhammadiyah Bogor memang satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang khusus fokus terhadap pendidikan dan kependidikan di Kabupaten Bogor. Sehingga kita mendapatkan tempat di hati masyarakat khususnya yang berorientasi bagi penguatan sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Yusfit juga menyampaikan harapannya terkait prosesi wisuda kedua ini agar dapat menjadi batu loncatan bagi akademisi persyarikatan untuk dapat menjadi problem solver yang sejalan dengan cita-cita persyarikatan. Tim TVMU memberitakan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi mata kuliah yang khas di perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh tanah air. Mata kuliah menjawab keberagaman dan pengembangan keilmuan tersebut perlu disajikan dengan baik dan menarik, sehingga diperlukan dosen-dosen yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat. Untuk itu, simak wawancara tim TVMU Saiful Hadi dan Farhan Tanjung dengan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Syamsul Arifin. Jadi terkait kondisi dan peran dosen perguruan tinggi Muhammadiyah dalam menjadikan materi kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai materi dakwah persyarikatan. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Kita ini punya satu institusi pendidikan keagamaan yang bagus di PTM, termasuk saya kira juga di UMSU ini. Salah satu institusi yang menurut saya itu perlu kita kembangkan adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam Kemuhammadiyahan ini kan harus menjadi satu institusi, menjadi peranata pendidikan di di Muhammadiyah untuk memperkuat, mendiseminasikan Islam yang moderat, Islam yang ramah. Mengapa saya katakan begitu? Islam yang coba dikembangkan, terus-menerus dipertahankan oleh Muhammadiyah itu kan Islam yang berdialektika dengan kemodernan dan dengan keindonesiaan. Jadi Islam keindonesiaan dan kemodernan. Ini menurut saya harus terus diperkuat. Oleh karena itu ini akan nanti menjadi satu cara ya untuk melakukan deradikalisasi. Karena sebagaimana tadi dikatakan itu sekarang ini kan kampus-kampus sudah juga terinfiltrasi ya oleh paham, oleh gerakan radikal ya. Radikal yang pahamnya itu beda dengan Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah itu kan ramah, moderat, atau saya katakan tadi itu adalah yang berdialektika dengan keindonesiaan dan dengan kemajuan. Oleh karena itu menurut saya ini kompetensi ya dosen-dosen AIK itu harus diperkuat, mulai dari kompetensi akademiknya. Nah, ini kan saya kira sudah ada ketentuan-ketentuan di pemerintah bahwa menjadi dosen itu harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 misalnya. Mengapa S2? Mengapa pasca? Karena itu nanti ketika mereka sekolah di pasca sarjana itu dia akan menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang memiliki banyak wawasan, termasuk yang tadi dikatakan itu bahwa studi Islam itu tidak hanya cukup normatif ya, tapi perlu diperkuat dengan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sehingga cara pembacaannya terhadap persoalan-persoalan kontemporer itu menjadi lebih. Ada banyak kompetensi lainnya yang harus dipenuhi, misalnya kompetensi pedagogis, bagaimana dia mengajar, kemampuan mengajarnya, kemudian kompetensi sosial dan personal itu penting ya.
Karena sekarang ini ada kecenderungan interaksi hubungan antara dosen dan mahasiswa itu cukup di kelas. Banyak dosen tidak tahu interaksinya hanya di kelas. Lalu tidak tahu perkembangan kehidupan dia di luar kelas. Apakah mereka kemudian misalnya dalam kasus radikalisme ini dia terinfiltrasi, mereka tidak tahu. Nah, ini mengapa terjadi? Karena dosen seringkali mengabaikan kompetensi kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang. Pertama, sebenarnya IK ini tidak sulit. Karena apa? Karena mahasiswa itu kan sudah punya pengalaman ya. Karena kan pendidikan, salah satu ciri pendidikan agama termasuk Islam ini kan diulang-ulang mulai dari SD, SMP dan SMA. Tapi karena terjadi pengulangan itu, kemudian mahasiswa merasa bosan. Nah, di sini saya bilang tadi perlu ada peningkatan kompetensi pedagogis. Cara mengajarnya harus dirubah. Mungkin materinya sama. Yang namanya ibadah itu, yang namanya akidah itu misalnya, itu sudah mereka dapatkan mulai dari katakanlah paling tidak sekolah dasar ya, sampai kemudian mereka di SMA. Dan ketika di perguruan tinggi dia ketemu lagi. Nah, ini cara mengemasnya, cara menyampaikannya itu harus semenarik mungkin dan sehingga menggugah ya perhatian dan tidak hanya tapi bisa merubah, menginspirasi dan kemudian terjadi. Ini Al-Islam, karena Al-Islam itu kan sebenarnya kita sebut sebagai agama kan, kontennya adalah agama. Cara dia mungkin bicara anggaran dasar, Iya, tidak cukup itu. Itu harus dilihat spiritnya. Karena itu saya ingin mengatakan esensi pendidikan Al-Islam Muhammadiyah itu adalah pendidikan nilai. Nah, karena itu ditemukan nilai-nilai apa saja, dan untuk melakukan pendidikan nilai itu bukan sekedar anak mahasiswa itu hafal, tapi bagaimana itu nilai itu dihidupkan. Nah, itu yang disebut dengan living values education, ya. Menghidupkan nilai. Nah, menghidupkan nilai itu tidak cukup diceramahkan, tapi perlu ada satu pengkarakteran pada seorang dosennya itu. Jadi gurunya itu harus memiliki karakter nilai yang kuat, kemudian juga lingkungannya. Kita omong kosong bicara misalnya pendidikan nilai, pendidikan karakter, tapi dosennya tidak berkarakter, dosennya tidak bernilai. Nah, selama ini apa? Mungkin di tingkat kognitif, di tingkat level knowledge, mahasiswa tahu nilainya begini-begini, nilai itu begini-begini. Tapi ketika nilai itu mau dihidupkan, nggak bisa, karena ketika mendidik nilai itu juga tidak menghidupkan. Jadi menghidupkan nilai-nilai. Karena itu menurut saya, oke lah itu anggaran silahkan penting. Tapi yang terpenting adalah mengambil jiwanya, spiritnya itu apa, di balik anggaran itu apa, di balik mukadimah itu apa, di balik dokumen-dokumen itu apa. Karena kekuatan terbesar dari Muhammadiyah itu adalah pada nilainya itu. Ini yang mungkin perlu dieksplor, dielaborasi, sehingga kemudian pendidikan Muhammadiyah itu menjadi sesuatu yang menarik, karena AIK itu sudah menjadi karakteristik PTM, menjadi salah satu kekhasan. Ini eman ya kalau kemudian kekhasan itu hanya bersifat formal, nggak ada upaya untuk mengelaborasi sehingga anak itu mahasiswa itu menjadi tertarik, bisa berubah kemudian dengan pendidikan yang bagus. Terima kasih sama-sama. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO. Atas nama segenap kru yang bertugas, saya Samarsyah pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.